Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dian. Apa kabarnya Ibu hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Sehat walafiat. Gimana Bu Dian juga sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik. Kita tidak bisa bincang-bincang ya. Iya, betul. Karena kesibukan ya Bu ya. Iya betul. Tapi sekarang memang kelas 6 juga sedang ya Bu, sedang juga ya. Jadi juga harus konsen sekali gitu ya kegiatan tersebut. Iya Bu. Baik Bu Budi, apa yang ingin diungkapkan nih dan ingin didapatkan dari obrolan kita hari ini? Iya Bu, ada hal-hal yang ingin saya ungkapkan dalam proses percakapan hari ini dan apa yang ingin saya harapkan ya dari hasil percakapan yang kita lakukan ini Bu Dian. Jadi saya itu sedang menghadapi situasi di mana anak-anak SMA ya kan dengan konsep belajarnya yang mandiri tetapi nyatanya belum mandiri dan bertanggung jawab. Khususnya pada saat kegiatan praktikum Bu Dian. Jadi anak-anak itu senang melakukan praktikum, tetapi secara sisi tanggung jawab dan kemandirian mereka saya pikir itu masih kurang Bu Dian. Jadi kadang saya masih letih ketika pasca praktikum itu alat-alat, bahan dan segala macamnya itu yang masih merapikan itu bu gurunya begitu Bu Dian. Gitu. Baik. Nah kalau misalkan dilihat dengan kondisi yang saat ini Ibu rasakan ya Bu Budi ya, ini Ibu perasaannya bagaimana sih Bu ketika menghadapi situasi anak-anak yang seperti itu? Perasaannya ya gemes ya Bu ya, karena kok ya anak SMA maunya doang gitu kan diajak praktikum, namun secara sisi tanggung jawab mulai dari dia melakukan selama durasi praktikum sampai dengan menyelesaikannya. Mungkin bisa juga dari sisi pengelolaan manajemen waktu yang harus juga diperbaiki mungkin dari sisi KBM-nya. Mungkin seperti itu Bu Dian. Karena bisa jadi mereka belum tahu, kalau di kita kan tahu nih, oh ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Tapi kalau di anak kan kita udah action ya, all out. Kita sebagai aktornya, aktrisnya pada saat kejadian. Sehingga anak-anak itu mungkin harus ada timer kapan dia akan dapat prolog, kapan dia melakukan kegiatan praktikum itu, dan closingnya mungkin harus minimal banget 15 menit sebelum berakhirnya praktikum. Sehingga sayanya nyaman. Oh iya, besok kalau mau praktikum lagi saya enjoy gitu, saya siap. Seperti itu kayaknya Bu Dian. Oh iya, jadi memang anak-anak itu harus betul-betul kitanya sering mengatur waktu ya Bu Budi ya. Ya. Mereka Nah, kalau menurut Bu Budi, apa yang membuat Bu Budi menjadi dalam kondisi demikian ya? Sepertinya yang membuat hal seperti itu saya komunikasinya harusnya dari grup kecil deh Bu. Mungkin bisa difasilitasi dari kita bikin ketua kelompok dulu. Paling tidak dari pertemuan yang sebelumnya. Jadi harus dimunculkan, oh ini loh leader-leader di kelompok masing-masing. Sehingga dari leader itu dia akan bisa menyampaikan kepada anggota kelompoknya. Sehingga apa yang saya harapkan bisa tersampaikan kepada kelompok-kelompok yang sedang praktikum tersebut. Begitu Bu. Karena praktikumnya itu kan kalau anak SMA udah pakai tabung reaksi, pakai pecah belah ya. Dan itu yang akhirnya kalau lost control mereka tidak menguasai cara kerja praktikum ya ada aja Bu yang pecah. Nah, sisi-sisi hal seperti itu akhirnya terjadi begitu Bu.
memang mereka sebenarnya tertarik ya Bu ya, menantang gitu ya, Ya, melakukan praktikum, tapi memang masih perlu bimbingan gitu ya ekstra ya dari Bapak Ibu guru gitu ya Bu ya. iya betul sekali. Ya. Baik, tadi dari cerita Bu Budi ini, apa sih harapan Ibu ya kalau misalkan kondisi tersebut itu terjadi lagi? Ya, Apa yang Ibu inginkan? harapannya peserta didik lebih bisa memunculkan tanggung jawab. Kemudian ketika dia bertanggung jawab, Bu, saya tadi mecahin Bu cover glassnya. Bagaimana Bu, ini mau digantinya kapan gitu kan? Itu berarti kan harapan saya tuh mereka udah jujur gitu kan ya. Kedua, nggak ada andel-andelan. Memang semuanya punya job desk, punya kerja. Oh, saya yang nyiapin bahan. Oh, yang ini yang ngelihat hasilnya. Yang ini sebagai notulen. Yang ini sebagai menyampaikan. Sehingga mungkin harapan saya, anak-anak bisa secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kegiatan berbagi peran, Bu, di dalam kelompoknya. Mungkin itu ya, Bu, ya, harapan saya. Jadi tadi kalau dari yang disampaikan bahwa Ibu ingin membuat kelompok-kelompok dengan ada seorang pemimpin yang artinya Ibu bisa nanti meminta mereka untuk mengatur teman-temannya begitu ya Bu ya. Ya, betul. Betul, Bu. Lalu juga ada job desk gitu ya di antara mereka. Saya semua selesai dengan rapi gitu ya. Iya, Bu. Dan kira-kira dari yang tadi disampaikan, ada tidak Bu hal lain yang secara berbeda dari kegiatannya sudah selama dilakukan? Ya, mungkin yang berbeda itu saya akan membuat LKPD, Bu. LKPD itu udah diberikan seminggu sebelum hari praktikum. Terus di situ sudah saya tuliskan saja berbagi perannya, siapa ketua kelompok, siapa yang notulen, siapa yang membawa trash bag atau tempat sampahnya, siapa yang bawa bahan, siapa yang presentasi, siapa yang memprint laporan. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi sehingga mungkin awal-awal mereka kaget karena di plotting berbagi peran, namun pada saat praktikum-praktikum berikutnya mereka menjadi sudah terbiasa untuk aksi dari dalam praktikum. Karena kalau praktikum itu kan durasinya memang sama ya 90 menit, namun cepat itu 90 menit itu berlakunya cepat karena mempersiapkan, mengambil data, lalu meletakkan hasil pengamatannya itu di laporannya, Bu. Iya. Iya Bu, jadi kadang-kadang anak-anak kan kalau dari dengan praktek sampai lupa alur-alur berikutnya gitu ya Bu Budi ya. Iya. Begitu anak-anak. Iya Bu. Oke baik Bu, kira-kira ada hal lain nggak Bu dari yang tadi disampaikan nih? Ada tambahan lagi atau apa lagi? Saya mungkin kasih rubrik penilaiannya Bu, jadi mereka paham. Oh ini nanti dinilai nih sama Bu Guru sama Ibu Gurunya gitu. Jadi mereka tahu betul apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka kerjakan sebagai tugas bersama gitu ya Bu ya? Iya. Sepertinya itu solusi yang bisa saya tawarkan ke anak-anak. Ya. Nah Bu Budi, sampai detik ini bagaimana Ibu membuat suatu solusi permasalahan itu dengan solusinya? Jadi kalau secara untuk catatan dari saya sih, karena yang dilihat dari saya kemandirian dan tanggung jawab, maka itu akan saya sampaikan di awal dari kegiatan praktikum. Jadi mungkin seperti ini redaksinya. Anak-anak, kegiatan kita hanya 90 menit, jadi pandai-pandai mengatur waktu sesuai dengan berbagi peran yang sudah ada di LKPD, yang disepakati bersama di kelompok masing-masing. Tolong menjaga tanggung jawab itu dan jaga kepercayaan Ibu dan jujur dalam kegiatannya. Mungkin itu ya Bu ya catatan yang harus saya sampaikan untuk anak-anak yang praktikum sehingga mereka oh ya Bu Guru tuh maunya ini gitu. Jadi kita harus disiplin nih apa yang Ibu Gurunya sudah sampaikan. Jadi selain kita mereka belajar tentang materi, juga kita menanamkan nilai tanggung jawab dan disiplin ya Bu ya. Ya. Langsung dengan menerapkan hal ini. Iya Bu. Ini luar biasa sekali nih Bu Budi untuk
programnya bisa saya ambil juga nih untuk kegiatan praktek saya di kelas nantinya nih. Solusi-solusi yang sudah diberikan. Nah, dari obrolan kita tadi ya Bu ya, dari awal sampai saat ini kira-kira apa sih tindak lanjut itu yang akan dilakukan dalam seminggu ke depan? Ya, tindak lanjut saya segera membuat LKPD, terus menyebarluaskan rubrik yang sudah saya sepakati, proses-proses berbagi peran itu saya berikan info ke anak-anak biar tidak miskomunikasi. Dan memperbaiki tahap demi tahap yang sudah saya jalani agar pertemuan berikutnya tidak terulang. Begitu Bu Dian. Oh, baik, baik. Jadi harapannya tentu saja semua kegiatan praktikum ke depannya anak-anak sudah terbiasa ya Bu ya dengan alur yang sudah dibuat, dengan pembagian tugas gitu. Mungkin nanti di awal akan ada kendala ya, artinya anak-anak tapi akan ya kok beda nih dari biasanya gitu ya Bu ya. Ya. Jadi anak-anak tugas ini mereka bekerja sendiri gitu ya, kita berikan oh silakan gitu. Jadi sekarang ada step-step ya atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dan ada juga waktu-waktu ya pemberian waktu saya berjalan dengan tertib. Baik Bu Budi. Nah, dari apa yang kita bahas saat ini, kesimpulan apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi saya menyimpulkan bahwa kegiatan praktikum anak-anak walaupun tingkat levelnya SMA tetap saya menyadari dengan percakapan kita hari ini mereka tetap harus diajarin, nggak bisa kita lepas aja, tetap kita ajarin sampai di tahapan berbagi perannya pun tadi yang Ibu Dian sadarkan, oh ya saya harus bikin nih ya proses-proses di mana mereka berbagi tugas, kemudian LKPD-nya diberikan di sebelum waktu sehingga biasa mereka baca dulu sehingga proses manajemen waktu yang berlangsung di hari kegiatan praktikum itu jadi lebih teratur. Mungkin itu Bu untuk kesimpulan percakapan kita hari ini biar saya juga lebih bisa pandai-pandai diri mengolah keterampilan sebagai pembimbing di dalam kegiatan praktikum di kelas. Iya, baik Bu Budi. Bersemangat ya Bu ya. Artinya bahwa apa yang Ibu akan lakukan hari ini tentu saja saya yakin sekali bahwa hal itu akan mereka bawa sampai seterusnya gitu. Mungkin mereka akan melakukan hal yang sama di muatan pelajaran lain. Mungkin Bu Budi sudah dapat biologi, mungkin nanti ketika mereka praktiknya atau fisika pun mereka akan melakukan hal yang sama gitu ya. Iya. Hal ini bisa terbiasa ya Bu. Awalnya hanya bertujuan untuk mengurangi beban. Yang awalnya hanya mengurangi tugas Bu Budi untuk merapikan, tapi insya Allah ini akan juga menjadikan mereka terbiasa untuk disiplin dan akan diterapkan ya. Ya, insya Allah. Muatan pelajaran lain yang mereka lakukan. Terima kasih banyak Bu Dian. Sudah kasih pencerahan. Bu, ini percakapan. Iya Bu. Sama Bu Budi, ini juga pencerahan buat saya bahwa ternyata memang sebagai guru kita juga harus berinovasi ya Bu ya. Ya. Kita menghadapi suatu masalah dan itu jadi itu kita jadikan sebagai penyemangat kita untuk selalu lebih baik lagi tentu saja dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda ya Bu Budi ya. Ya betul. Baik Bu, dari percakapan luar biasa kita hari ini semoga akan ada banyak manfaat ya Bu ya. Amin, insya Allah. Waktunya dan saya semangat. Semoga lain waktu kita bisa berbincang lagi ya Bu ya. Ya, insya Allah Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, baik. Saya akan tutup obrolan kita hari ini. Tutup dengan baca salam. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Terima kasih Bu Budi untuk waktunya. Sama-sama Bu Dian juga atas waktu dan dengerin cerita saya dan saya jadi lebih lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.